Victor Gyökeres tolak MU, lebih pilih Arsenal dan ingin balas dendam di Premier League. Victor Gyökeres akhirnya resmi menjadi bagian dari skuad Arsenal. Kepindahan striker tajam asal Swedia ini menjadi jawaban atas pertanyaan besar yang selama ini menghantui fans The Gunners. Siapa sosok klinis yang bisa membawa Arsenal juara? Namun sebelum ia resmi berseragam Merriam London, ada drama yang melibatkan klub raksasa lain, Manchester United. Upaya Manchester United untuk merekrut Victor Gyökeres, striker tajam asal Swedia yang kini bersinar bersama Sporting Lisbon, berakhir dengan kegagalan menyakitkan. Pemain yang sempat menjadi target utama MU itu secara mengejutkan menolak pinangan setan merah. Meskipun secara finansial dan peran tim, MU memberikan penawaran yang lebih besar dibanding rival mereka Arsenal. Penolakan ini ternyata bukan hanya soal uang atau posisi dalam skuad. Sumber dari media Portugal menyebut bahwa keputusan Gyökeres sangat dipengaruhi oleh hubungan buruk antara pelatih Sporting Ruben Amorim dengan Victor Lindelof, rekannya sesama Swedia. Keduanya berada di bawah naungan agen yang sama, Hasan Çetinkaya. Lindelof merasa diperlakukan tidak adil oleh Amorim setelah dikeluarkan dari rencana jangka panjang klub tanpa penjelasan jelas. Hal ini membuat sang agen kecewa dan akhirnya mempengaruhi keputusan Gyökeres untuk tak ingin reuni dengan Amorim, bahkan di klub baru. Manchester United sebenarnya sudah mengajukan tawaran yang sangat kompetitif, bahkan disebut lebih tinggi dari yang diajukan Arsenal. Namun karena persoalan personal tersebut, Gyökeres lebih memilih Arsenal sebagai pelabuhan barunya. Ini menjadi pukulan berat bagi MU yang sedang berburu striker tajam demi mendongkrak produktivitas lini depan mereka. Dalam beberapa musim terakhir, Arsenal tampil solid secara kolektif di bawah Mikel Arteta. Namun, mereka kerap kekurangan sosok striker murni yang bisa mencetak 20 lebih gol dalam satu musim. Kai Havertz, Gabriel Jesus, hingga Leandro Trossard belum mampu menjadi jawaban. Gyökeres hadir untuk mengisi kekosongan ini. Arteta ingin striker yang bukan hanya klinis, tetapi juga bisa menekan lawan dan terlibat dalam permainan tim. Reaksi antusias dari pemain muda akademi seperti Lewis Kelly pun menunjukkan betapa pentingnya dan dinantikannya transfer ini. Arsenal membayar 63,5 juta euro secara tunai ke Sporting CP dengan tambahan bonus hingga 10 juta euro, menjadikan total potensi transfer mencapai 73,5 juta euro. Awalnya, Sporting menginginkan pembayaran penuh klausul rilis sebesar 100 juta euro. Namun, negosiasi panjang akhirnya menghasilkan kesepakatan baru. Bonus-bonus yang disepakati meliputi capaian realistis seperti jumlah gol, assist, dan pencapaian tim di Liga Champions. Menariknya, agen Gyökeres, Hasan Çetinkaya, disebut-sebut melepas komisi sebesar 7 juta euro demi mempercepat proses kepindahan kliennya ke Emirates Stadium. Negosiasi antara Arsenal dan Sporting CP sempat berjalan alot. Salah satu kendalanya adalah struktur bonus yang diinginkan Sporting. Bahkan sempat muncul ketertarikan dari Manchester United yang ingin membajak transfer ini. Namun, Gyökeres secara pribadi lebih memilih Arsenal karena ingin bermain di Liga Champions dan melihat proyek Arteta lebih menjanjikan. Di tengah proses ini, fans Sporting sempat melakukan protes terhadap sang pemain karena dianggap tidak profesional. Namun, semuanya kini telah berakhir dengan kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Gyökeres dikenal sebagai striker yang lengkap. Ia memiliki kekuatan fisik luar biasa, mampu menahan bola, bergerak tanpa bola secara cerdas, dan tidak segan melakukan pressing terhadap bek lawan. Semua orang menyebutnya sebagai pemain lapar, kuat, dan tidak pernah menyerah. Statistik juga menunjukkan bahwa Gyökeres efektif tidak hanya dalam mencetak gol, tetapi juga dalam menciptakan peluang dan memenangi duel udara. Kehadiran Gyökeres akan memberi fleksibilitas baru bagi Mikel Arteta. Formasi 4-3-3 yang selama ini digunakan kini bisa lebih tajam karena memiliki target man sejati.
Bahkan Arsenal bisa mencoba formasi alternatif seperti 4-4-2 atau 3-4-1-2. Dengan dukungan pemain kreatif seperti Odegaard, Saka, dan Martinelli, Gyökeres punya potensi besar untuk langsung mencetak banyak gol di musim pertamanya. Arsenal finish sebagai runner-up Premier League dalam 3 musim terakhir. Musim ini mereka berharap bisa melangkah lebih jauh, baik di Liga Inggris maupun Liga Champions. Kedatangan Gyökeres diharapkan menjadi katalisator bagi Arsenal untuk benar-benar menantang dominasi Manchester City. Bersama rekrutan lain seperti Martin Zubimendi, Norgard, dan Madueke, skuad Arsenal terlihat sangat kompetitif dan mendalam. Meski performanya di Portugal sangat impresif, Premier League memiliki tantangan tersendiri. Tempo yang lebih cepat, tekanan yang lebih tinggi, dan kualitas lawan yang merata bisa menjadi ujian bagi Gyökeres. Namun, dengan gaya bermain yang fisikal dan mentalitas kuat, banyak pihak meyakini bahwa ia akan mampu beradaptasi dengan cepat yang ada di Inggris. Karakteristiknya yang tidak banyak gaya, namun sangat efisien membuatnya cocok dengan tuntutan Liga Inggris. Dengan rata-rata mencetak gol yang tinggi dan dukungan dari lini tengah serta sayap yang kreatif, Gyökeres diprediksi bisa mencetak minimal 20 gol di Premier League musim ini. Jika ia mampu menjaga konsistensi, Arsenal berpeluang besar untuk meraih trofi besar, termasuk Premier League dan bahkan Liga Champions. Arteta tidak lagi memiliki alasan karena ia kini telah memiliki potongan terakhir dalam puzzle skuad juaranya. Bagi Gyökeres, kembali ke Premier League adalah urusan pribadi. Ia ingin membuktikan diri setelah masa-masa sulit saat masih memperkuat Brighton. Selama 3,5 tahun bersama klub tersebut, ia hanya mencatatkan 8 penampilan dalam 1 gol. Ia bahkan sempat dipinjamkan ke klub Jerman, St. Pauli, dan tim Championship Swansea City. Namun karirnya benar-benar melonjak saat membela Coventry City, di mana ia mencetak 43 gol dalam 116 laga dan membawa timnya ke semifinal FA Cup dan final playoff promosi Premier League. Kepindahan Gyökeres ke Arsenal langsung menjadi topik hangat di berbagai media olahraga Eropa. Media Inggris seperti Sky Sports dan The Athletic menyoroti bagaimana Arsenal akhirnya memiliki striker kelas dunia yang telah lama mereka dambakan. Sementara itu, Ebola dan Record di Portugal memberikan fokus pada bagaimana Sporting akhirnya melepas aset berharganya meski sempat bersikeras mempertahankan klausul rilis 100 juta euro. Banyak analis menyebut bahwa Arsenal mendapatkan striker ideal untuk Premier League dengan harga yang masih di bawah nilai pasar sebenarnya jika melihat produktivitas Gyökeres. Di media sosial, fans Arsenal menunjukkan antusiasme luar biasa. Tagar #Gyökeres to Arsenal sempat menjadi trending di Twitter dengan banyak yang menyebutnya sebagai puzzle terakhir dalam proyek Mikel Arteta. Fans menyambutnya sebagai suksesor Thierry Henry yang selama ini dirindukan. Seorang striker dengan fisik kuat, kecepatan, serta naluri mencetak gol tinggi. Sebaliknya, fans Manchester United tampak kecewa berat. Banyak yang mempertanyakan mengapa klub kembali gagal dalam mendatangkan striker tajam meski telah memberikan tawaran tinggi. Ada juga kritik yang diarahkan pada manajemen MU yang dinilai lamban dalam menyelesaikan transfer. Bahkan sebagai fans merasa bahwa hubungan internal dan konflik pribadi yang mempengaruhi keputusan ini menjadi sinyal bahwa MU harus segera berbenah tidak hanya dalam urusan teknis tetapi juga dalam membangun relasi personal yang sehat di ranah agen dan pemain. Arsenal belum berhenti setelah Gyökeres. Mereka masih mengincar beberapa pemain lain seperti Eberechi Eze, Xavi Simons, dan Christian Mosquera. Klub juga menunjukkan keseriusan dalam hal finansial dengan total pengeluaran musim panas ini melampaui 120 juta pounds. Ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang Kroenke Group yang ingin menjadikan Arsenal kekuatan dominan di Eropa. Meski Arsenal menunjukkan aktivitas transfer yang ambisius, tak sedikit pihak yang mengingatkan bahwa proyek ini masih berada dalam bayang-bayang kegagalan masa lalu. Kroenke Group sebagai pemilik Arsenal sudah menggelontorkan dana besar dalam beberapa musim terakhir, termasuk untuk merekrut pemain seperti Declan Rice, Kai Havertz, dan Gabriel Jesus. Namun, investasi tersebut belum mampu membawa The Gunners meraih gelar Premier League.
trofi yang terakhir kali mereka menangkan pada tahun 2004. Fans kerap melayangkan kritik terhadap manajemen Kroenke yang dinilai lambat mengambil keputusan strategis atau terlalu pasif di bursa transfer pada masa-masa krusial. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir arah klub terlihat lebih agresif dan terorganisir, tekanan terhadap pemilik tetap besar. Transfer Gyökeres kini dianggap sebagai langkah yang benar-benar serius dan bisa menjadi ujian akhir apakah strategi mereka kali ini akan benar-benar mengakhiri puasa gelar panjang Arsenal di Liga Domestik. Victor Gyökeres adalah langkah besar Arsenal dalam upaya mengakhiri puasa gelar dengan kualitas, pengalaman, dan ambisi yang dimiliki sang pemain. Fans Arsenal patut optimistis menghadapi musim baru. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis di kolom komentar. Menurut kalian, berapa gol yang akan dicetak Gyökeres musim ini?